Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini saya akan mengupdate video kita ya, mega proyek kolam koi 2000 kubik yang nantinya akan kita liput apa saja, sampai di mana pembangunannya, mulai dari pembangunan lantai kerja, pemipaan, pembesian, dan sampai pengecoran. Nanti kita ulas semuanya nanti. Dan di sana kita sudah ditunggu oleh Om Trisno Koi selaku kontraktor kolam ikan koi 2000 kubik. Oke, langsung saja kita ke sana. Let's go. Oke teman-teman, kita lihat-lihat proyeknya ya. Ini kalau dulu atapnya belum ada, sekarang atap-atapnya sudah ada. Terus di sini ada jembatan ya. Ini nanti akses masuk ke restoran 1, ada jembatan. Dan di sini nanti kolam ikan koi. Jadi ini nanti kolam ikan koi maskot pertama kali pengunjung restoran ini disambut oleh koi-koi cantik yang bagus-bagus yang ada di sini. Ya. Terus yang kita kerjakan hari ini ada di sebelah sana ya, di belakang kolam ikan koi yang kedua sebenarnya yang kita kerjakan dulu, karena kalau yang tahap pertama kita kerjakan dulu maka nanti alat beratnya nggak bisa masuk. Jadi sekarang yang kita kerjakan dulu adalah kolam ikan koi yang tahap kedua yang di belakang. Ya, di sini nanti separuh ini, nanti di sini separuh, yang di sini kolam koi, yang di sini sampai pagar itu chamber. Jadi nanti chambernya di sini ya. Dan ini juga ada jembatan yang menuju ke restoran 2, baru selesai dibangun. Ada 2 jembatan aksesnya, di sini sama yang di sana ya. Setelah jembatan, di sini nanti ada taman ya. Ada pohon-pohon, taman-taman bermain, bisa untuk selfie-selfie, dan akses menuju ke restoran kedua. Oke, sekarang ini proses penyetingan persiapan untuk pengecoran ya. Persiapan untuk pengecoran dinding kolam, dimana kemarin kita sudah pengecoran lantai. Setelah pengecoran lantai, tahap selanjutnya adalah pengecoran dinding-dindingnya. Jadi ada dinding batako, setelah itu sampingnya kita cor untuk
biar kolam ini jadi kuat. Oke, langsung kita ke Pak Trisno ya. Kita tanya-tanya detailnya ini sampai mana. Oke. Jadi kita hari ini berkunjung ke proyek mega proyek kolam koi 2000 ton ya guys. Hari ini kita sampai mana Om Trisno pengerjaannya? Ini mau pengecoran dini. Ini ya berarti ya? Keliling ya. Jadi biasanya sih kalau kolam nggak begitu besar, biasanya sih kadang kita nggak ada juga, nggak datang ke garapan juga nggak apa-apa. Cuman yang ini biayanya terlalu tinggi Pak Roni, jadi saya harus hadir. Yang kedua kan takutnya sudah biaya terlalu over, nanti ada yang kurang sesuai kan. Nah, karena ini biayanya bukan ratusan ya? Iya. Bukan ratusan juta lagi. Bukan Pak. Sudah masuk di angka M ya. M. Jadi kita harus totalitas. Iya. Untuk mengecek apa saja yang kurang. Jadi kita jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Kalau kesalahan itu wajar ya, manusiawi. Wajar manusia. Tetapi cuman bagaimana caranya kita untuk bagaimana berusaha sedikit mungkin. Nah, sedikit mungkin. Ya wes manusia nggak lepas dari kekurangan. Akan tetapi kan kita tetap berusaha yang terbaik. Dan kita pun sebenarnya juga belajar dari kesalahan ya. Iya. Kayak kemarin ya, yang di kolamnya jomplang. Di Rumpin. Sebetulnya nggak ada yang salah. Itu kan di luar dugaan Pak Ron. Nah, jadi apa ya namanya? Ya dari situ kita pasti tambah pinter. Jadi di situ anggap aja Tuhan itu atau Allah memberikan pelajaran, menyentil kita. Jangan enak-enakan lo katanya gitu. Soalnya apa? Suatu saat jika kita menemukan lahan yang bukan tanah yang keras, lumpur lah. Ya, katakanlah ya tanah labil ya. Yang kemarin itu repot Pak Roni. Daerah sana bukan tanah labil, apa jadi itu? kita susah. Tanah apa? Ya wes betul ngapung kena tekanan air. Oh gitu. Iya. Jadi sumbernya itu besar ya? Besar, karena 1 minggu hujan gede. Nah, waktu pengecoran kering. Aman, pas nggak hujan. Pas nggak hujan, kering. Kering. Begitu kita hujan, kasih plastik, lalu cor kan gitu. Nah, pada waktu lantai-lantai kolam itu masih banyak yang bocor, itu kolam aman. Nah, seiring waktu begitu finishing, nggak ada yang bocor, nggak ada yang rembes. 1 minggu itu kebetulan hujan terus. Dari sore sampai pagi itu terus. Lah singkat cerita, langsung yang nggak ada beban itu naik. Kayak perahu. Kayak perahu. Nah, habis itu kan ada sedikit lubang. Itu kan kita ambil air untuk ngisi kolam. Nah, sampai kolam 200 ton itu penuh, air itu enggak habis. Yang diambil itu? Iya, yang dibawa kolam. Padahal enggak dalam loh. Gitu loh. Jadi ngalir terus. Nah, akhir itu begitu kena beban air turun lagi. Sampai segitu. Padahal 200 ton itu. 200. Makanya. Kalau dihitung-hitung sama beban material kan lebih Pak Roni. Iya sih. Iya kan? Gitu ya, itu wes yang kemarin. Jadi lain hari kalau kita dapat lagi di Rumpin kolam besar, minimal kita bicara angka dulu. Oh gitu. Karena kalau anggaran masuk jalan. Karena gini Pak, selain angka, alat berat bisa masuk enggak? Ya percuma kalau nggak bisa masuk. Nanti paku buminya gimana? Wah, ini pakai paku bumi. Oh iya. Tapi kan baru dengar kali ini ya. Iya, kolam koi pakai paku bumi. Iya, kecuali di tanah gambut.
di Kalimantan itu memang harus ada setros-setrosnya. Paku gitu. bumi. Iya. Kalau ini nggak pakai kan? Ya. Oh, ini nggak pakai, orang eskavator 320 aja nangis kok Untuk galinya. Gali ini. Iya. Karena ini tanahnya padas ya. Padas, tapi permisi lah, ojo tak kabur lah. Ojo tak kabur wis. Tapi sumbernya kan nggak begitu besar di sini Pak Tris. Kemarin besar Pak Roni. Oh besar ya? Besar. Kita sampai pakai diesel kan. Oh gitu. Itu kan sungai ini, sungainya di atas. Tapi alhamdulillah kita kemarin saya nggak 2 kali kerja, langsung saya hajar K300. Oh K300 ya, Ya, kualitasnya ya. Overspec lah. Ini Pak Roni lihat sendiri ya. Ini untuk chamber ya, rencana kita yang pertama ini untuk chamber dan ini dibagi 3 nanti ya. Iya. 3 sub. Dibagi 6. Dibagi 6. Iya, 6 sub. Jadi ini 3, sana 3. Oh, gitu. Berarti Pokok- total chambernya berapa? Total filter ya, kita bicara filter biar nggak kesleo. Kolam ini memakai 8 set filter. 8 set filter. Nah, Satu setnya 1 set filter isi kalau nggak salah 7 chamber. 7 kali 8, 8. 56 chamber. 56 chamber guys. Nah, boleh pemipaannya bagaimana? Pemipaannya ini nah, bagaimana rumitnya? Kalau rumit bisa digambar Pak Roni. Duitnya. Ini kalau teman-teman mau lihat detail apa namanya video pemipaannya ada di channelnya Om Tris Ya, yang waktu itu sebelum ngecor ini ada detailnya. Itu Saya Pak lihat Roni. aja mumet. Permisi. Rucika AW garisnya biru. Itu potong-potongan gini banyak garis biru semua. Oh gitu. Iya, Rucika kalau AW garis biru. Kalau yang D apa merah? Merah gitu. Ya ini sekilas cerita aja. Tapi setelah ini sudah mulai enak Pak Roni. Oh iya Om Tris, ini biasanya kita kan jarang ya kita cor ya. Kalau kolam-kolam kecil kan jarang kita cor. Kita pakai bata aja sudah cukup. Iya. Sama kolom praktis ya. Tapi karena ini kolam besar dan panjang, ya, kita wajib pakai cor. berani, Nggak ya. berani. Jadi Tapi tetap ada kolom praktisnya itu ya. oh iya tetap. Tetap. Ini kan untuk kekuatan Pak Roni. Ada kolom praktisnya juga Ya, pakai ini bermes. kolom praktisnya ini 2,5 meter. Oh, panjangnya. Oh iya, per 2,5 meter saya kasih. Jadi di bawahnya itu ada beberapa teman bilang itu kan kalau cor lantai itu bawah itu harus dikasih kayak slope, kayak pondasi. Iya, Ya, sabuk. Ya, ini sudah udah tembus sampai sana. Gitu loh. Jadi kita nuwun sewu ya. Gak main-main ya. Enggak, kita benar-benar Nggak mengerti. Benar mengerti, akan tetapi manusia kan berusaha. Kalau Tuhan berkehendak lain kan ya manusia bisa apa kan gitu Pak Roni. Dan ini lancar sampai Amin, finish amin. dan Ya. bisa apa namanya running Ya, soalnya ini selesai langsung pindah yang di depan itu. yang tahap pertama. Ya, yang resto pertama. Resto pertama. Nah, nanti selesai itu kita disuruh bikin lagi di resto wilayah yang lain di Klaten. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Kris dari netizen. Untuk tahap pengecoran lantai dengan dinding ini kan nggak sama. Nggak bareng. Nggak bareng. Dan pertama lantai dulu. Ya. Kadang-kadang ada teman-teman itu tanya, kok nggak dinding dulu? Kok harus lantai dulu? Ya. Kan kadang-kadang kan dindingnya dulu dicor. Setelah dinding dicor, baru lantainya. Ya. Ini kan lantainya dulu. Ya. Dindingnya belakangan. Kenapa kok belakangan, Pak Tris? Sebetulnya sama aja. Kalau sistemnya, kalau lantai dulu Pak Roni, saya enaknya pas pemasangan besi di lantai itu kita tambah sekitar 50 cm naik. Ya, per 30 cm itu naik gini. Nah, fungsinya besi yang naik menjulang ke atas itu untuk ngiket ke dinding. Ke bermes ini ya. Akan tetapi kalau kita pasang cor dinding dulu, nanti Ngaitkan yang mengaitkan besi yang lainnya itu kayaknya jadi ngukur-ngukur lagi.
Jadi lebih susah ya? Ya lebih susah, kan kita kerjakan borongan Pak Roni. Yang mana yang tercepat tapi tidak mengurangi kualitas, ya kita terapkan. Tapi gitu, juga Pak. Ini ya Pak Tris ya, untuk apa namanya, biasanya kalau dindingnya dulu, terus lantainya dulu biasanya rawan bocor di perbatasannya ini, di sikunya bawah ya? Ya enggak lah. Enggak. Jadi itu dapur saya Pak Roni. Oh dapur saya. Ya. Jadi semuanya apa ya? Walaupun saya nggak ngomong dapur saya rasa teman-teman juga pasti tahu lah. Oke. Itu ya. Caranya bagaimana? Gitu. Terus untuk material ini disiapkan berapa kubik ini Pak? Untuk keseluruhan ini? Ini muter ya? Muter, semuanya Pak. Ya? Ini dindingnya lebih kecil Pak Roni. Volumenya lebih kecil. Sebetulnya lebih banyak karena yang sebelah sana itu nanti kita cor separuh dulu. Nah, karena pemipaan pompa nanti di luar kolam semua. Oh gitu. Iya, untuk waterfall. Oh, untuk nanam pipa ya nanti ya. Setelah itu kita cor lagi yang sebelah sana. Jadi untuk hari ini dari 70% yang saya cor itu 25 meter kubik. 25 meter kubik. Yang lantainya dulu habis 37 meter kubik lantainya. Lantainya tebel Pak Ron ini, ngecornya 20 cm. Cornya 20 cm. Karena pipanya 4 in. Jadi ngikuti besarnya pipa ya. Intinya saya belakangan ini cash flow ngos-ngosan Pak Roni. Curhat ini. Curhat sama owner. Mudah-mudahan ownernya dengar. Iya. Mudah-mudahan ownernya dengar. Iya. Yang menguras di sini Pak Roni, bener ya? Di sini ya? Iya. Untuk pemipaan ini, saya lihat di videonya itu pol. Kalau saya boleh bicara Pak Roni, saya 100 juta 1 minggu tidak cukup Pak Roni. Untuk biaya material dan pegawai ya? Iya. Kalau di total dari semua proyek yang saya kerjakan, itu anggap aja sekitar 200. Nah, mungkin teman-teman nanti jawab, proyek banyak kan uangnya yang masuk besar. Tapi jangan salah, semuanya bayar 50%. Nah, sisanya saya. Ini yang bikin cash flow saya agak berat di situ, teman-teman. Untuk pipa backwash di sini menggunakan 2,5 in. 2,5 in. Sistem paralel. Sistem paralel. Dan sistem paralel ini biasanya tidak kita sarankan ya untuk kolam kecil ya. Kecil nggak bisa. Nggak bisa karena nanti di itu kan ada 2,5 in ya kan. Berarti nanti dipasangi 4 in. Ya, biar untuk menopang medianya biar nggak ambruk ketika kita ambil ya. Tiap kita nguras. Kalau chambernya kecil, sistem kayak gini kurang efektif. Nah, ini kan chambernya gede-gede. Ayo kita lihat yang lain lagi Pak Roni sambil ngecek saya. Kita lihat yang lain sekalian saya ngecek soalnya bentar lagi molennya datang. Nah, ini kalau sini sih polos semua ini ya. Polos. Ini ketebalannya cornya ini 16 cm dinding. Nah, ini BD-nya pakai 4 in ya? 4 in. Berapa totalnya yang di daerah sini? Pak Roni. 1, 2, 3, 5 nggak salah. Lo lebih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Situ nggak ada. 6. Iya. Satu red ini 6. Terus ini? Oh, untuk waterfall ya? Skimmer ini. Oh, skimmer ya? Ya, waterfallnya. Oh, nanti di luar. Di luar. Request owner seperti itu. Terus itu apa Pak Tris? Itu Pak. Overflow. Luberan. Oh, luberan. Berarti itu nanti dikasih pipa ke atas ya? Kita pakai 4 in kali 2. Terus pembuangannya kemana itu Pak Tris? Nanti ke sungai itu. Oh, sungai itu ya? Iya. Belakangan itu. Mungkin cukup dulu Pak Roni, nanti bikin video lagi enggak apa-apa. Oke. Ya, nanti saya koordinasi sama ini loh. Orang-orang pada nungguin semua tuh pada duduk-duduk semua. Soalnya jenderalnya lagi bikin video.
jenderalnya bikin video. Teman-teman, itu saja ya video update mega proyek 2000 ton kolam koi yang ada di Jogja di kawasan Kaliurang. Kita akan terus update videonya ya Pak Tris sampai kolam ini benar-benar jadi. Yang jelas para subscriber, para netizen kita itu selalu menantikan ini kira-kira berhasil apa tidak. Ya mudah-mudahan harus lah. Harus ya, wajib ya, karena sudah mengeluarkan uang banyak ya, harus berhasil. Amin. Oke, saya sama Om Trisno minta dukungan dan doanya ya teman-teman agar kolam ini bisa berhasil running jernih sesuai apa yang diidam-idamkan oleh ownernya ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia, dan jangan lupa subscribe dan like channel Koi TV Indonesia dan channelnya Om Trisno Koi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.